Perkenalkan, nama saya Anggun Saskia, saya berperan sebagai Kori. Perkenalkan, saya M. Surya Abdizar Fazra, berperan sebagai Hanafi. Perkenalkan, nama saya Najwa Ulul Azmi, saya sebagai Rafia. Perkenalkan, nama saya Sofi Lofi, berperan sebagai Ibu Hanafi. Perkenalkan, nama saya Ratu Pita Ramona. Di sini saya berperan sebagai Nona Zuze dan Nyonya Pandemen. Perkenalkan, nama saya Falak Adahadanto. Saya berperan sebagai Tuan Guru. Perkenalkan, nama saya Devina Pujanan Sari sebagai Nyonya Prom. Perkenalkan, nama saya Edward Sherol Atorik, berperan sebagai Tuan Dobuse. Perkenalkan, nama saya Widi Rizky, berperan sebagai Buyu. Saya Jessica Dulita Amanda, saya berperan sebagai dokter dan di sini juga saya berperan sebagai editor dan narator. Setiap petang berkumpullah beberapa orang penduduk Solok ke tempat bermain tenis. Tua, muda, gadis dan nyonya, bangsa barat dan bangsa timur sekaliannya bercampur gaullah di sana. Barang seorang pun belum ada di sana, kecuali dua orang anak muda yang sedang duduk berhadapan sambil minum teh. Mereka adalah sepasang sahabat karib, yaitu Hanafi dan Kori. Han, apa tidak jadi masalah jika kita duduk berdua seperti ini? Apakah kita melakukan kesalahan? Tidak, bukankah kita telah melanggar kesopanan? Kesopanan? Kori, kita hanya duduk sambil berbincang di tempat yang terang, dibatasi oleh meja teh. Apa itu melanggar kesopanan? Bukan, tapi segala pekerjaan ada batasnya. Janganlah kita dianggap tidak mempunyai kesopanan. Sebagai orang Solo, seharusnya kau tahu bagaimana pandangan rakyat sini mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan. Sudah berapa kali kau jelaskan bahwa aku hanya seorang bumi putra? Sudah, jangan kau ulang-ulangi lagi. Hanafi, hari ini filmmu sangat susah. Tenangkan dulu darahmu. Burung merpati dua sejoli muda dapat indah lepasnya. Harga burung cendrawasih 5 sen, sedangkan burung merpati seperti emas. Kau pilih yang mana? Burung Garuda, Nyonya. Burung Garuda belum tentu ada di dunia ini. Kalaupun ada, saya dan Tuan Hanafi tidak akan dapat mencapainya. Tidak, Tuan. Barang siapa yang teguh, niscaya ia akan kembali. Nah, itu. Ayo Hanafi, Nona Kori, minta tempat di dalam jantungmu. Oh, jantung Hanafi sangat lapang untuk 2-3 orang lagi. Sementara itu telah terlihat ramai-ramai orang berdatangan. Kemudian daripada mereka bermain tenis bersama. Setelah semua orang menyudahi olahraga itu, Kori dan Hanafi pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Kori duduk di kursi sekedar melepas penat. Ia pun berbincang dengan Tuan Dobuse, ayahnya, yang sedang membaca sebuah surat kabar. Pak, aku hendak bertanya. Iya, bertanya Pak. Bagaimana kalau misalnya aku berjodoh dengan orang timur? Kau masih terlalu kecil untuk menanyakan hal seperti ini. Timur tinggal timur dan barat tinggal barat. Ada yang ingin saya bicarakan? Ya, apa yang ingin kamu bicarakan? Ini tentang Hanafi. Saya tidak suka melihat kedatangan Hanafi di rumah ini. Kenapa kamu tidak menikah Hanafi? Bukankah Hanafi itu baik dan pintar? Karena kita dan Hanafi itu berbeda agama. Apa maksudmu? Bukankah kita juga berbeda? Jika kau tetap ingin Hanafi di rumah ini, lebih baik kita berpisah. Baiklah kalau itu maumu, biar aku yang pergi. Dasar wanita kampungan. Sementara itu, di rumah Hanafi, ia sedang berbincang dengan ibunya. Bukan itu yang ia inginkan Hanafi. Hutang budi harus dibayar dengan budi. Kau ingat putrinya, Rafia? Ibu telah sepakat menikahkannya denganmu. Apa? Apa ibu tidak salah? Menikahkan wanita seperti itu denganku? Ya, Hanafi. Apakah engkau sudi menerima Rafia menjadi istrimu? Kalau
Tuan. Berani kau berteriak kepadaku? Apa maumu? Maaf Tuan, ini ada surat dari Simin. Dia memberikan kepadaku. Sudah, pergi sana. Dari sini. Batu kori. Ada apa? Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Setelah Korih meninggalkan Hanapi, akhirnya dengan berat hati Hanapi menerima Rafi'ah sebagai istri pemberian ibunya. Sangatlah tidak bahagia Hanapi atas pernikahannya itu. Meski pernikahan yang telah berjalan 2 tahun itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, Syafi'i, rumah tangga Hanapi bagaikan menyimpan api dalam sekam. Puncak dari segala yang terjadi saat kawan-kawan Hanapi bertandang ke rumahnya, termasuk diantaranya Suze, Nona Bos yang belakangan ini terlihat dekat dengan Hanapi. Mari silakan masuk. Terima kasih. Oh, kalian pasti lah. Sebentar ya. Buyung. Rabia. Nah, aku permisi ke dalam dulu ya. Oh, silakan. Sampai kering tenggorokanku memanggil, tapi tidak ada satu pun yang nyaut. Oh, maafkan Hanafi, Buyung sedang membawa Syafi'i ke muka rumah. Alasan. Setiap tahun kunjung selalu saja begitu. Tenanglah Hanafi, istrimu sedang membuat makanan untuk tuan dan nyonya itu. Lalu siapakah yang akan membawa teh itu keluar? Aku kah Buyung? Ya Tuan, tolong membantu saya. Dari mana saja kau? Maaf Tuan, hamba hanya mengajak sampai main Tuan. Sudah berapa kali ku bilang, bila ada tamu, kau jangan jauh-jauh Buyung. Sekarang simpan anak itu. Baiklah Tuan. Kau tidak lihat Hanafi, mereka sedang kerepotan. Coba kamu sekali-sekali menggantikan pekerjaan istrimu. Oh, lihat, babu baru. Hahaha. Memangnya nyonya kemana Han? Inilah rumah tanggaku. Tidak ada kebahagiaan di sini ke depan. Hari sudah petang Han, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya, kami harus pulang. Baiklah, hati-hati. Maaf atas jamuan yang kurang menyenangkan. Akhirnya tamu-tamu Hanapi pulang, termasuk Suze yang sesungguhnya masih ingin berbicara dengan Hanapi, terpaksa ikut pulang. Setelah kepulangan tamunya, Hanapi kembali mengomel pada Rafi'ah. Rafi'ah, kau ini sangat memalukan. Maafkan aku. Kau tak sepantasnya berkata seperti itu Han. Dia begitu lelah tapi dia begitu sabar menghadapi sikapmu itu. Jadi kau tak sepantasnya berkata seperti itu Hanafi. Sudah, aku telah mendengar rencana ini. Lanjut sekali bicara Hanafi. Terkutuklah kau. Ibu sama saja seperti dia. Aku muak dengan kalian berdua. Astagfirullah Hanafi. Tanpa sadar, ada seekor anjing yang menggigit tangan Hanapi. Dasar anjing itu. Hanafi, apakah kau baik-baik saja? Sudahlah, ini juga karena ibu. Astaga, apa yang telah aku lakukan? Aku telah mengutuk anakku sendiri. Tidak Bu, mungkin itu hanya kecelakaan biasa. Lebih baik Hanafi berobat ke Betawi saja sebelum lukanya bertambah parah. Akibatnya, Hanapi harus berobat ke Betawi. Hanapi girang betul sudah terpaksa ke Betawi. Udara di rumah memang kurang nyaman. Sedangkan di Betawi tentu ada Korih. Berangkatlah ia ke Betawi dan tanpa sengaja ia bertabrakan dengan Korih saat ia tengah dalam perjalanan menuju tempat berobat. Maaf. Lagi meski bibir ini tak berkata. Singkat cerita, Hanapi dan Korih akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu pula, setelah menikah dengan Korih, Hanapi mengganti keluarga negaraannya menjadi bangsa Eropa.
Begitulah hidup Hanapi dan Qori, sangat bahagia. Namun lain halnya dengan Rapiah di Solo. Bu, janganlah engkau menyediakan makanan banyak-banyak. Siapakah yang hendak memakannya nanti? Sebab kau berpuasa, Rapiah. Tak puasa hati ibu jika makanan kurang. Meski kau makan atau tidak, asal makanan cukup, ibu senang. Bu, sudah Kamis ke-8 aku berpuasa sunnah. Dan lagi pula ayah Syafi'i telah meninggalkan kita. Selama ia masih dalam perjalanan, tak akan lupa aku berpuasa Senin dan Kamis. Puasa sunnah itu banyak manfaatnya. Tapi lihat, tinggal kulit pembalut tulangmu saja, nak. Benar, badanku menjadi kurus, Bu. Tapi bukan kurus karena berpuasa. Walaupun badanku kurus, tapi pada kesehatanku, perasaanku tidaklah terganggu. Rapiah. Bu, sudah 3 kali kangkung masuk ke dalam rumah. Apa pula artinya kangkung masuk rumah itu? Tanda ada orang yang melepas baji supaya bercerailah suami istri. Rapiah, kalau semua kau yakini buruknya, tubuhmu akan semakin kurus. Permisi Nyonya, ini ada pos. Terima kasih ya. Kalau begitu saya permisi untuk bekerja lagi Nyonya. Rapiah, bukalah, tolong bacakan. Baiklah, Bu. Ibu yang tercinta, sesungguhnya surat ini haruslah ku alamatkan kepada Rapiah. Tapi karena perempuan itu ku peroleh dari ibu, kepada ibu ku lalah ia hendak ku pulangkan. Ibunda, sesampainya Hanafi di Betawi, Han bertemu dengan kawan lama yang menawarkan pekerjaan di sini. Tentunya dengan jabatan yang tinggi pula, maka tanpa pikir panjang Han langsung mengambil peluang itu. Selain itu, sekarang Han sudah mendapat persamaan hak untuk orang Eropa, dan Han telah menikahi Qori de Buse, sahabat Qori Han masa kecil dahulu. Sia-sia bagi Rapiah buat menanti-nantikan pulangku, dan sekali-kali janganlah ia bercita-cita hendak datang ke Betawi. Maka dari itu, selagi Rapiah masih muda, tentulah besar peluangnya untuk bersuami lagi. Carilah suami yang cocok dengannya dan lebih baik dari Han. Salam anakmu Hanafi. Ibu. Kehidupan rumah tangga Qori dan Hanafi tak selamanya bersukaria. Kawan-kawannya mengetahui perkawinan itu mulai menjauh. Disitulah pihak menganggap Hanafi besar kepala dan angkuh, tidak menghargai bangsanya sendiri. Di lain pihak, Qori dianggap menjauhkan diri dari pergaulan kehidupan barat. Puncaknya terjadilah kesalahpahaman yang akhirnya mengakibatkan pernikahan itu ada di depan gerbang perceraian. Apa yang telah kau lakukan sama aku tidak ada di rumah, Qori? Apa maksudmu, Han? Aku tak mengerti. Kau telah membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah. Apa maksudmu, Han? Kau sudah keterlaluan dengan menuduhku seperti itu. Lebih dari menuduh. Ya sudah, kalau begitu maumu. Kau kumpulkan bukti dan saksi, kita bertemu di pengadilan. Jadi, ini yang aku peroleh. Wanita yang kudapat dengan banyak pengorbanan. Kenapa? Kamu menyesal? Sungguh kasihan. Aku memang patut dikasihani. Aku telah merendahkan diri hanya untuk menikahi wanita semacam kau. Lebih kasihan mana? Wanita Eropa sepertiku menikahi pria Melayu sepertimu, ha? Setelah pertengkaran hebat itu, Qori pergi meninggalkan rumah. Juga Hanafi yang menyesal akan perbuatannya. Ia merasa amat bersalah kepada Qori. Tidaklah ia memicingkan matanya barang sekejap juga. Sungguh, urat-urat sarafnya sudah tergoyang. Perangainya sudah serupa orang gila. Setelah beberapa lama Hanafi mencari Qori, akhirnya ia menemukannya.
Cory tinggal di rumah Nyonya Van de Man di Semarang, namun keadaannya tak seperti dulu. Misi, Ya, oh maaf, siapakah Tuan? saya Hanapi. Apakah benar ini kediaman Nyonya Pandai? Oh ya benar, saya ini Nyonya Pendemen. Apa maksud kedatangan Tuan kemari? Maksud saya datang kemari ialah ingin menemui istri saya Nyonya, Cory de Bus. Apakah benar ia tinggal di sini? Ya Allah yang Maha Kuasa, syukurlah. Mungkin ini jalan Tuhan. Maksudnya Nyonya? Cory, istri Tuan mengalami sakit parah. Kini ia sedang dirawat di rumah sakit. Apakah sakit istri saya itu Nyonya? Kolera ya kolera. Semoga Tuhan memanjangkan umurnya. Dan semoga Tuan segera bertemu dengannya. Amin. Terima kasih Nyonya. Saya akan segera pergi ke rumah sakit. Dengan langkah terburu, Hanapi berangkat ke rumah sakit, melewati setiap lorong dengan gelisah hati. Sampailah Hanapi pada sebuah kamar. Ketika hendak masuk, ditahanlah ia oleh seorang dokter. Dokter, saya ingin bertemu dengan Cory. Maaf Tuan, pasien dalam keadaan tidak stabil. Saya mohon. Saya inilah suaminya. Saya ingin bertemu dengannya. Baiklah Tuan, jangan sampai Tuan tidak mengetahui bahwa istri Tuan dalam keadaan yang penting. Hanya sebentar ia sadar, dan jika lama berkata melarang baginya. Baiklah dokter. Asal bisa kepala yang pintar saja. Cukup. Baik, mari kita lihat. Tak lama, maka masuklah Hanapi ke dalam, berjalan dengan ujung sepatunya, lalu mendapatkan Cory yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Dengan cepat ia menggenggam tangan Cory. Oh, Cory. Ini suamimu telah datang menjemput. Hanapi, aku tahu kamu akan datang. Lekas saya sembuh, kita akan pulang besok. Bersabarlah Han. Oh tidak, Cory. Aku tidak suka kau tinggalkan. Selamat tinggal Han, peliharalah anakmu. Aku. Cory. Suster. Sayang, dokter tidak dapat berbuat banyak. Kuasa Tuhan sudah berlaku dan Cory pun telah dinyatakan meninggal dunia. Hanapi sangat terpukul dan menyesal dengan perbuatannya selama ini terhadap Cory. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Setelah kepergian Cory, Hanapi pun memutuskan kembali ke Sumatera untuk menemui ibunya. Pada malam itu, ketika Hanapi sedang berada di dalam perjalanannya, ia dikejutkan oleh orang yang sedang berdiri bersama anak kecil di hadapannya. Ibumu hanya memberikan uang 5 sen. Uang ini tidak cukup. Tuan, bilakah Tuan datang? Tadi senja. Mana yang kau suka? Biar aku belikan. Aku orang baik. Benarkah? Kalau begitu di mana ya sekarang? Hai Buyung, jika kau lelah menjaga anakku, lebih baik kau tinggalkan saja. Rapia! Hanapi anakku, Ibu? kapan kamu datang nak? Bagaimana kabarmu? Mari masuk ke dalam. Keesokan harinya, Hanapi tidak dapat menemukan Syafei di rumah. Ternyata ia ditinggalkan oleh Rafiah ke Bonjol. Maka Hanapi tidak dapat melihat anaknya lagi. Sungguh malang nasib Hanapi. Ia pun jatuh sakit karena terlalu lelah dengan semua yang menimpanya. Semakin hari, sakitnya bertambah parah sehingga ibunya memanggilkan dokter. Apakah dokter tahu penyakit saya? Tahu betul Tuan, Tuan telah meminum sublimat, maka wajib bagi saya untuk membantu Tuan. Sia-sia. Telah banyak yang Tuhan. Biarkan aku mati. Apa Tuan tidak kasihan dengan ibu Tuan? Baiklah, kalau begitu. Tapi jangan beritahu kalau aku telah minum sublimat. Dokter pun berupaya untuk mengeluarkan sublimat yang berada di dalam perut Hanapi. Namun pekerjaan itu pun tiada artinya. Dokter pun tidak dapat lagi menolongnya. Maka setelah Hanapi membaca 2 kalimat syahadat, nyawanya pun melayang. Begitulah akhir hidup Hanapi, seorang bumi putera yang lupa akan adatnya dan terpengaruh oleh budaya barat. Sehingga ia terjerumus ke dalam hal yang merugikan dirinya sendiri. Kemanapun kita melangkah, jangan sampai kita melupakan tanah awal pijakan kita. Audio Jungle.